Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece bersama gua Reno Prianus, kapten dari kapal ini, dan kembali lagi ada Pandai Cil. Yang kemarin dia tiba-tiba menghilang ya. Gue habis time skip. Habis time skip. Di Kama Baka gue. Gua penasaran dia ngapain aja kemarin sempat menghilang. Kita akan bahas tentu saja di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny Gao. Yap, dan masih di One Piece Cafe ya. Masih di One Piece Cafe. Di Spark, Senayan Park. Yap, kalau kalian pengen nonton langsung Nakama, bisa datang ke sini gratis. Mau berdiskusi, mau berteori? Ya, bisa gua kasih kesempatan lah di ending kalau berteori ya. Datang aja ke Senayan Park karena banyak banget menu-menu yang bisa kalian beli di sini. Dan lagi ada gimmick beli apapun dapat stiker. Bener, banyak merchandise ya. Banyak merchandise di sini gitu. Jadi ada keychain juga ya? Ada keychain, banyak lah. Juga. Ini yang gua pesan sekarang nachos. Kalau favorit gua Chizu ya di sini. Kenapa lu nggak ada kemarin, Cil? Banyak yang nanya. Ya, mana kan, Cil? Gua ngikutin petualangan Yamato karena lagi seru nih petualangan Yamato. Jadi gue ikut sebelum tamat cover story-nya. Jadi lu ada di sini ya? Lu yang moto ada ya? Di situ gue yang moto. Bener. Udah lah, nggak usah dibahas itu mah. Nggak boleh. Belum boleh dibahas pekerjaannya. Belum boleh. Udah diposting kerjaan lu. Iya. Oh iya, enggak, gue lagi kerja aja. Ada kerjaan lah. Lagi kerjaan. Ada sebuah project yang mengharuskan Cancil bertualang dulu sebentar. Kayak Yamato. Yamato tuh nggak gabung Luffy dulu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Masih ada tugas yang diemban. Tuh, iya ada Chizu lagi. Ada Chizu lagi. Terima kasih. Sama seperti Yamato tadi. Sama seperti Yamato, masih ada tugas yang diemban ya. Setelah dia selesai baru dia akan bergabung ke kelompok Topi Jerami lagi. Betul. Meski sekarang jadi makin spekulasi nih karena ada satu kalimat dari kapten kita yang bikin Nakama bergetar di chapter ini ya. Di chapter ini. Tapi Nakama ini chapter gokil banget. Daging banget, dan gue yakin kalian udah nggak sabar untuk ngebahas teorinya apa aja nih Bang. Ada banyak poin-poin yang bisa kita panjang-panjangin di sini. Tapi sebelum itu gue akan kasih tahu berita-berita dulu yang ada di dunia sini tentang One Piece ya. Jadi beberapa minggu yang lalu. Makasih Mas. Oh, ini platter Nakama. Iya, mantap. Jadi kalian bisa beli ini dapat platter Nakama dengan harga murah gitu. Nah, berita kemarin tuh di Comic Con apa kon ya? Lupa gue yang di Jepang. Yang ada atmosnya Luffy. Apa ya nama eventnya ya? Gue juga lupa lagi. Gue lupa ada event di Jepangan gitu. Ada info tentang Atmos ya? Comic Con apa-apa. Ada Crocs kolaborasi dengan Atmos mengeluarkan One Piece edisi Luffy Gear 5. Nah, itu lu banget tuh, Crocs. Gila. Gue suka Crocs ya. Iya. Dan pas ngeliat desainnya bagus banget. Itu desainnya pakai Luffy Gear 5 yang lagi kaget. Gue pikir hanya ada di sana. Oke. Karena ya di Jepang lagi susah belinya kan. Karena kan kita nggak bisa langsung ke Jepang gitu. Benar. Dan banyak yang just tip harganya mahal banget. Nakama harganya bisa 6 juta. Wow. Wah gila dimahal-mahalin. Nah karena dipikir hanya ada di sana. Oke. Gak lama kemudian dijual di Atmos Jepangnya. Sudah pasti kalau dijual di Atmos Jepang, di Indonesia pun akan dijual. Jadi Nakama bersiaplah karena akan ada Crocs edisi Gear 5 di Atmos nih. Gue pakai baju Atmos nih. Lu tungguin dia aja, udah pasti dia punya duluan nanti. Nanti ada konten gue aja ya. Tapi gue emang kalau inget Crocs tuh gue ingetnya lu. Orang yang demen banget Crocs dan emang nungguin One Piece nih. Kapan One Piece sama Crocs Sebenarnya ya? Gue suka banyak gitu sneakers, ya. tapi Crocs salah satunya lah. Dan bagus sih, desainnya bagus. Harga normalnya itu kan Crocs yang klasik kan? Iya. Sekitar 1,5, 1,6 lah paling mahal. Segituan lah. Masuk ke sini pun segitu lah. Segitu, harusnya segitu. Ya? Segitu. Karena yang Kakashi, yang Naruto segitu juga harganya. Terus ya banyak lah harga-harga yang klasik tuh segituan lah. Kemarin gue liat Crocs, kan kemarin gue ke PIM ya. Gue ngeliat Crocs Dragon Ball. Tapi yang apa aja desainnya? Enggak, yang kelihatan cuman yang gue lihat Cell sama Frieza. Oke. Jelek banget itu. Oke. Sumpah, itu jelek sih. Karena itu jelek banget. Berarti yang Frieza putih ungu dan kayak yang Cell ijo kayak kuning. Ijo bercak-bercak itu. Ijo bercak-bercak. Kayak ini apaan sih jelek. Iya, okay. Yang Vegeta
yang Vegeta sama Goku bagus. Bagus. Gua akui bagus. Yang Vegeta sih gue pengen tapi belum ada. Belum ada ya. Cell sama itu Cell sama Frieza ya. kacau dah. Tapi ya udahlah, itu kalaupun ada yang beli ya udah nggak apa-apa juga. Kalau yang Luffy gue pastikan bagus karena desainnya putih, ada awan-awannya gitu. Nika ya? Nika terus G-Beats-nya pakai mata yang Oh, mata melotot, toeng gitu ya keluar. Mata Looney Tunes. sama ada ini lidahnya. Oh, ada lidahnya. Gitu. Album apa lagi hari ini? Nggak ada ya? Apalagi ya, mungkin itu ya, siapa? Kazuki Yao itu ya, yang voice actor-nya Frankie ketemu sama voice actor Luffy ya. Oh iya. Sama ini, yang paling baru, Vivi yang paling kecil udah muncul live action. Ah iya, betul. Jujur gue gak suka. Ya. Kali ini. Kalau gue komen aja deh, gue mau menikmati. Lah enggak sebagai pecinta Vivi, gimana menurut lu? Ya, karena Vivi-nya juga udah sama, rasnya juga udah sama Vivi dewasanya, udah sepaket ya. Menurut gue kesalahan yang mereka adalah ngasih lihat ketika rambutnya biru. Iya. Kalau gue komen aja karena gue mau, kita berkali-kali udah bilang, kita tuh nganggap live action, manga, anime atau game atau segala macam itu tuh universe-nya berbeda. Jadi kita bisa nikmatin semuanya masing-masing. Bener. Tanpa kita tuh kecewa. Iya. Gitu. Jadi gue no komen deh, udah dipilihin sama Netflix, ya udah rambutnya biru ya udah. Kalau Iya. gue Luffy kecilnya pun gue nggak begitu suka. Oke. Luffy yang Inaki Gojoy bagus bentuk Sanji kecil bagus menurut gue. Sanji kecil ya? Actingnya menurut gue. Iya. Zoro kecil gue yang kurang. Oke. Zoro kecil terlalu dewasa. Oh. Kalau gue ngeliat pas ngeliat Vivi mungkin karena fotonya masih kurang ya. Iya. Jadi emang kurang aja Kurang anak ya? kecilnya tidak Vivi. Iya. Vivi yang dewasa cakep menurut gue. Tapi gue jadi kepikiran. Rambut Gimana biru. nih orang jadi dibiruin Rambutnya ya? biru. Gimana kalau dia dibiruin? Harusnya dia tetap cantik ya. Harus tetap cantik. Tetap cantik Gue lah. berharap biru tua lah, ada sedikit adaptasi ya. Gitu, ada modif sedikit ya. Padahal yang main jadi Yasmin di Aladdin live action bagus juga tuh. Bagus, bener. Tapi dia juga bagus. Si Vivi yang dewasa ya. Iya. Yang anak kecil kayak Yang anak kecil lu tau nggak pernah main di mana gitu? gue nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Dia kayak anak kecil Tambun aja. Yang rambutnya diwarnain sama mamanya. Ada namanya. Parah banget. Wah parah banget loh. Tapi ya, lagi-lagi ternyata tidak semua rambut biru cocok ya. Iya memang tidak. Nggak hanya biru sih, sebenarnya warna terang banget ya. Nojiko tapi lumayan oke lah yang pas dewasa. Serius? Untuk rambutnya. Oke. Warna rambutnya, apa cocok di dia nggak Cocok menurut di lu? dia, Cocok di dia. Cocok di dia meskipun Soalnya kemarin banyak clash tuh di Nojiko ya, Iya, banyak banget banyak kasihan yang ya marah. sampai kasihan lah down banget itu aktrisnya ya. Oh gitu? Iya Sampai down? di Twitter sampai down banget. Terus akhirnya banyak yang support dan dia bangga dapat role Nojiko itu. Iyalah Nojiko mantep itu. Terbang. Tapi ya udahlah, apapun itu kita lihat hasilnya nanti di One Piece Live Action. Iya. Kalau gitu langsung aja kali ya, Langsung aja. Nakama, Hmm. buka manga plusnya. Karena kita akan membedah chapter 1152. Dengan judul apa? A Horrible Day, satu hari yang sangat buruk. Oh, by the way kemarin waktu Tajil nggak ada, yang menggantikannya adalah dari komunitas Oh ya. Opi Mall, Ah, siapa ya? Paksi sama Rafif. Afif. Gimana sama mereka? Rafif, Sama Rafif. menyenangkan juga. Tektokannya enak ya? Tektokannya enak, karena gue dapat insight baru dari komunitas. Jadi kayaknya memang mungkin kapan-kapan kalau komunitas dari kalian nih Nakama dari ada gue di komunitas ini pengen punya teori, bisa banget. Iya perlu banget ya datang ke sini ya. Datang ke sini boleh Benar, diskusi benar. bareng karena ternyata menyenangkan juga. Banyak insight baru ya. Iya, gue suka cara pandang gue suka cara para komunitas ini melihat chapter ini dengan sudut pandang yang berbeda. Oke. Si Paksi ngeliatnya gimana, Rafif ngeliatnya gimana. Iya. Beda ya, banyak POV-nya beda ya. Bahkan kalau nggak salah, Rafif ya, apa Paksi, mereka berdua bilang kalau ada kemungkinan ya si Harald ini kenapa disebelin, kenapa dibunuh karena dia pernah berafiliasi dengan pemerintah. Gue counter kayak gitu. Ya. Gue counternya karena baik kayaknya kenapa sebel karena Harald jadi raja yang baik. Oke. Ternyata nanti di sini ya dia terafiliasi pemerintah memang. Benar. Dia jadi kayak potensi dengan yang kalian obrolin iya, ya. potensi kemungkinan ya kita juga banyak potensi itu kan setelah ngobrol kan. Tapi ternyata memang butuh insight dari komunitas ya. komunitasnya juga, dari sudut pandang. Juga oke lah. Iya, Gue akuin lah oke lah. Gue pernah ketemu beberapa komunitas juga di Bandung, di Garut. Ngobrol juga lo diskusi ya. Ngobrol dan mereka juga punya pemandangan menarik. Jadi kayaknya
Kalau misalkan teman-teman komunitas One Piece pengen mampir ke sini, Sanigo, boleh banget ya. Please datang ke sini. Datang silakan. Ngobrol sama kita. Gua sambut ya. Iya. Gitu. Mm-mm. Judulnya ini adalah Satu Hari Yang Sangat Buruk. Betul. Tapi masih ada cover story-nya. Mm-mm. Ini ternyata si kemarin apa namanya yang dikalahin nih? Iya. Kemarin gue bahas dia namanya kalau dibaca Inggris ada namanya dia. Iya, ada namanya dia. Beda dia sebenarnya. Dia adiknya atau kakaknya gitu kan? Bukan sosok yang sama. Iya. Gitu. Dia adiknya. Dia Siapa namanya adiknya. gue lupa. Sultan apa siapa gitu. Iya. Lupa lah gue. Dia kalahin dan dia langsung ngasih topi caping buat Otama. Si itu dikasih nggak sih? Si Siapa? Raizo. Raizo, wah nggak inget ya? Lupa gue. Nggak inget ya. Soalnya Otama kayak beneran apa namanya spesifik ya, Coba kita nitip cek. ke Kawamatsu ya. Kita cek. Iya, ayo kita cek. Coba sambil bahas ini boleh. Iya, nah kayaknya ini bakal 40-an lah ya. Ini Iya. udah 36, dia masih bertemu beberapa daimyo ya. Uniknya di sini ternyata perjalanan Yamato mengembalikan pedang di kuil ini juga menemukan para Nine Scabbard yang sekarang sudah bertransformasi menjadi para daimyo di beberapa lokasi ya di Wano ya. Serunya kayak gitu nih. Gue kemarin bilang Layak sih mereka. ada potensi si Sumo ini gabung, tapi kayaknya melihat dia ada di belakang, kayaknya nggak bakal gabung ternyata. Nggak jadi highlight ya di sini. jadi Ya. highlight Nggak jadi ternyata highlight ya. ya di sini. Highlight di sini adalah si Kawamatsu. Iya. Nah, sepertinya di sini Ulti mengatakan sesuatu ke Kawamatsu, tapi sesuatu yang demanding atau apa? Makanya si Pejuan jangan udah. Atau apa ya? Kawamatsu kan si Ulti kan suka ngomong hal yang kata-kata kasar sebenarnya. Oh iya. Mungkin lu gak usah ngecengin dia udah sabar. Jangan ya jangan, gitu jangan. ya. Terus dia udah terhormat nih di sini Udah ya. terhormat. Udah jadi daimyo Hakumai. Gede banget dia Yamato sama ini ya. Gede banget. Gede banget sih. Yamato dan Kawamatsu tuh gede banget. Otama akhirnya laris manis ya topinya ya. Laris manis. Ya. Lanjut. Oh iya, kemarin si ternyata yang volumenya sampai 40-an tuh yang geladak topi jerami. Iya. Itu 40-an lebih. 40. Jadi memang ada banyak yang lebih dari 36. Banyak ya ternyata ya. 40 berapa? Paling banyak 40 berapa? Aduh gua nggak inget spesifiknya. Lanjut ini kita akan membahas halaman pertama. Ini Luffy sudah pengen menuju ke atas ya, Luffy dan orang-orang yang ada di bawah ya. Ini terasa ya hakinya ya. Masih kerasa tuh. Masih kerasa, ini keras banget. Semuanya cepat naik ke lift. Gert, tolong urus si bodoh itu ya. Si bodoh itu maksudnya Loki ya. Iya. Iya, aku paham. Kalian semua berhati-hatilah, Gertaso. Aku akan berjuang sekuat tenagaku. Yang kayaknya nggak dipeduliin sama Gert ya. Iya. Hajrudin cepat naik. Kita harus bergegas. Ini si Goldberg, Stansen, sama Road sudah pengen ke atas ya. Sudah bersiap membantu. Di luar dugaan, sepengecut-pengecutnya Road tetap pengen ke atas ya. Iya. Tapi liftnya juga agak sempit ya. Ini kayaknya bertiga aja kayaknya udah full. Bener sempit ini. Padahal kalau untuk orang kecil mah gede nih. Gede banget ya. Ini kayaknya bisa muat berlima, berempat gitu. Kayaknya bisa sih. Luffy aku juga akan tetap tinggal di sini. Jadi para dokter ini tidak pergi ya. Stay untuk merawat. Jadi ada 2 pasien yang butuh perawatan ekstra yaitu Yasan dan Loki ya. Yes. Nah Loki abis banyak sekali siksaan di chapter-chapter sebelumnya. Nah si Luffy memberikan perintah ya udah gue serahkan padamu gitu. Di sini tuh bener-bener beda banget sama yang arc zaman dulu ya. Beda. Karena arc zaman dulu tuh semuanya harus ikut. Gak ada yang berpisah-pisah. Sekarang karena Luffy merasa gue bisa sendirian nih. Bisa sendiri dan juga nakamanya udah banyak. Mereka di plotting nih ya. Sama Luffy lebih percaya lagi sama nakamanya gitu. Selain karena profesi masing-masing, sama dia yakin mereka ini mampu gitu untuk dikasih tugas. Di sini Luffy menyerahkan perawatannya ke Dr. Chopper ya. Dr. Chopper. Dan Yasan ngomong kan, topi jerami. Manfaatkan Conqueror Haki yang kau miliki dengan sebaik mungkin. Mereka tidak benar-benar memiliki tubuh abadi. Nah, ternyata jawabannya sudah ada. Gua waktu itu bilang The Power of Love. Cancil bilang Haki dan banyak bilang juga Paksi juga bilang ini kekuatan Haki. Tapi ternyata memang Haki ya. Haki. Pada akhirnya Haki. Bagaimana cara mengendalikan Haki? Gue pikir tadinya ada sesuatu yang beda dari dari Haki gitu yang lebih. The Power of Love atau apa gitu. Itu Conqueror ya. Ternyata memang Haki Raja ya. Haki Raja. Yang dikendalikan.
kayak Ryuo mungkin ya. Kayak Ryuo sepertinya ya. Tapi lebih spesifik lagi tuh. Jadi mereka ternyata bukan abadi ya. Ini poin penting loh. Poin penting. Jadi mereka bukannya nggak bisa mati, mereka bisa mati ternyata. Bisa. Asal haki lo kuat. Berarti ini adalah kemampuan dari buah iblis. Bisa jadi nggak sih? Bisa jadi. Karena kan cara menanggulangi buah iblis adalah dengan haki kan? Benar. Counter alami buah iblis adalah haki. Kayak misalkan si Lau kena virus cewek, dia pakai haki jadi cowok lagi. Benar. Semakin kuat hakinya, semakin gampang ngalahin buah iblis. Apakah ini mereka regenerasi ini dari kemampuannya Im sama atau bukan? Menurut lu gimana? Nah sebenarnya ini masih misterius banget ya, karena kita harus tahu sumber kekuatan Im sama itu buah iblisnya atau makan pohon buah iblisnya Im sama sendiri, atau dia menggunakan sihir, atau itu dari dimensi lain ya kan, atau ya kita belum paham nih, dia iblis itu sendiri gitu kan. Jadi kita masih belum tahu ini kemampuan buah iblis atau bukan, karena kalau kita bilang ini kemampuan buah iblis, kita kayak agak meremehkan sedikit Im sama nih. Jadi Im sama juga pengguna buah iblis jadinya ya kan. Padahal kita melihat di sini sebenarnya dia seperti raja iblis, kayak sumber energinya gitu loh, sumber mistisan ini loh, si kekuatan buah iblis ini gitu. Berarti kemungkinan juga dia iblis itu sendiri ya? Kayaknya nggak iblis itu sendiri deh. Berarti cara mengalahkan iblis-iblis yang ada di One Piece yaitu haki. Haki ya? Haki dan laut. Dan laut, benar. Berarti apakah kalau dia disiram air laut jadi bisa diserang juga? Atau Im sama ini kayak bisa mentransfer beberapa kemampuannya ke orang-orang pilihan? Iya, gue melihatnya seperti itu. Jadi kayaknya tersambung nih ketika regenerasi, ini kemampuan Im sama. Im sama mau cabut bisa aja kayak yang terjadi di Saturn. Gue cabut abadi lu, mati langsung. Kapanpun dia mau ya. Kapanpun dia mau. Dia udah bosan kalau ini anak buahnya berkhianat atau gimana pun, dia jadi bisa cabut kapan aja. Jadi kayak pedang bermata dua ya. Iya, betul. Lu mau jadi anak buah gua, ya udah gua kasih keabadian, tapi lu inget gua bisa cabut ini kapan aja. Gitu kali ya? Betul. Mungkin seperti itu ya. Benar. Tapi yang Saturn lumayan sadis ya, karena kayak borosnya tuh udah tinggi banget, tapi gampang banget dilenyapkan. Karena menurut gua kesalahannya Saturn sangat fatal. Dia membiarkan Vegapunk lolos, dia membiarkan podcastnya tayang. Iya, podcastnya tayang itu udah gila sih. Iya benar. Itu udah, lu udah turun semua, podcast tetap tayang, gimana coba? Bener gimana? Sih. Itu udah fatal. Itu fatal bener, emang harus dilenyapkan. Kenapa terkesan sadis? Karena masa hidupnya Gorosei sudah terlalu panjang. Iya sih, benar. Jadi ketika dicabut nyawanya, kayak kebakar banget. Kayak seharusnya dia tuh harusnya mati dari lama, tapi kan masih abadi terus. Iya. Gitu ya, mungkin ya. Gue nangkapnya juga kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana nakama bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, kita lanjut ya. Ya. Terima kasih banyak kata si Luffy. Jadi ternyata si Gaban ini dia tidak melatih spesifik kayak Rayleigh, tapi memberi nasihat untuk para bajak laut muda ini ngimprove sendiri. Gua kasih tau nih poinnya begini, lu lakukanlah sendiri di depan sana ya. Iya. Silakan padaku, gua pasti akan menolong Kolon dan anak-anak lainnya. Iya. Wah, Loki di sini duduk gede banget ya. Besar sekali ya. Ini Yasan ya di sampingnya ya. Kecil banget. Itu Luffy juga kecil. Gaban, gue jadi paham setelah dengar cerita lo. Gue memang nggak bisa jelasin kekuatan yang gue miliki pada kalian. Kenapa nggak bisa jelasin? Tapi jika cerita lo benar, gue pasti akan gue pasti bisa ngalahin Kesatria Dewa atau Holy Knights. Karena gue sudah pernah berhadapan dengan mereka. Hajrudin, lepaskan belenggu yang menahanku dan bawalah aku bersama kalian. Nah, gue makin yakin memang dia pengguna buah iblis. Karena ini dari batu laut. Benar. Maksud lu gue ingin bertarung demi Elbaf. Hajrudin masih nggak percaya. Masih nggak percaya ya? Kayaknya emang dikecewakan banget ya. Jadi sampai nggak semudah itu buat dilepasin sama Hajrudin ini ya. Asal tahu saja gue sama sekali nggak berniat untuk membawa lu ikut serta. Sepertinya di antara kalian masih ada lagi orang yang bisa menggunakan Conquer Haki. Wah, ini dia nih. Kemarin tuh sempat jadi diskusi panas juga nih, apakah Zoro punya Conquer Haki apa enggak? Betul. Apalagi kemarin yang pas belah Kaido kan. Apalagi terus kemarin sempat ada, dia bukan Vivre Card, dia bentuknya kartu apa gitu, merchandise dari Mugiwara Store deh atau apa ya. Dikeluarin dan itu ada info yang seperti Vivre Card, yang ada kemampuan hakinya apa aja. Si Zoro tuh ada, terus rame tuh di internet. Tapi tiba-tiba langsung ditarik. Ingat nggak? Oh iya, ada kartu Zoro. Nah, makanya perdebatan ini lagi tuh.
Ingat nggak kemarin ada, dia bukan free card, bentuknya kartu merchandise, tapi ada info haki. Iya, iya. Gitu. Terus langsung, ya kan bener kan, Zoro punya Conqueror kan. Nah, nggak lama ditarik lagi kartunya. Itu makin orang, lah gimana sih sebenarnya, ada nggak sih gitu. Gue tuh percaya pas dia ini kan, Lawan Kaido. pas lawan Kaido kan diomongin kan, Iya. punya haki, apaan tuh gue nggak tahu, Benar, gitu. benar, Zoronya benar. nggak sadar, Benar-benar. dia bisa ngeluarin itu gitu. Ternyata Jadi emang kayak menguap gitu ya? menguap. Menguap. Dia nggak tahu dia punya haki itu. Benar-benar. Dan pas diomongin, Sanji kayak gue ya. Gue udah tahu itu pasti gue yang punya sih. Langsung ke Zoro spesifik, pendekar pedang. Gue bisa Iya. merasakan haki itu dari tubuh lu. Si Zoro anjingnya adalah, maksud lu gue bisa conquer haki. Di luar dugaan Luffy udah ngerasain loh. Ini cukup menarik ya, karena ternyata Luffy sudah tahu. Dan dia kayak, oh Zoro tahu juga kali ya. Iya. Ternyata Zoro nggak tahu. Ternyata kaptennya ngeh bahwa krunya itu punya haki raja yang selama ini menguap. Yang pemiliknya sendiri tidak sadar, ya kan? Memangnya lu nggak tahu ya, padahal lu merasakan sejak lama. Jadi Zoro tuh udah lama punya aura ini. Iya. Tapi Zoronya aja nggak sadar. Benar-benar. Dan menurut gue memang Zoro sudah layak dapet lah. Iya. Sebagai tangan kanannya Luffy, orang pertama udah harus dapet Benar. kemampuan ini. Benar. Jadi ini kayak Luffy waktu dia nidurin bentengnya Duval loh nggak? Dia belum sadar dia punya Conqueror haki. Betul. Jadi nggak bisa mengendalikannya, akhirnya apaan sih emang gue punya ya? Gitu, ternyata punya. Sama kayak Ace waktu dia bikin pingsan semua orang. Ya, Berarti Zoro juga bisa bikin pingsan. bisa. Ini menarik kalau Zoro bisa mengendalikannya, arah pertarungan Zoro jadi beda nih. Dia bisa diem aja, orang pingsan, tebas. Gokil sih ini. Benar. Wah, ini mantap sih potensi. Bisa merubah teknik pertarungan lagi ya. teknik pertarungan jadi beda. Betul, bisa berubah. Diomelin sama Gaban. Dasar menyedihkan, padahal haki adalah kekuatan yang baru akan berguna jika kau bisa mengendalikannya secara sadar. Betul. Lagi-lagi ini adalah poin penting untuk menutup plot hole kenapa nggak ada haki sepanjang Luffy berlayar. Karena Luffy tidak bisa mengendalikannya dan nggak sadar. Tidak sadar. Apa kau kira akan bisa membantu kaptenmu yang seorang Yonko dengan kelakuan seperti itu? Maafkan aku. Diomelin diem aja. Mampus. Tapi gue ngelihatnya di sini ya, karena paralelnya itu makin jelas ya, bahwa Luffy tuh bener-bener di mirroring ke Roger ya. Iya. Kalau memang Zoro itu di mirroring ke Rayleigh, harusnya Sanji juga punya potensi buat unlock Conqueror suatu Iya, saat nanti iya. gitu kan. Kayak mungkin Zoro momennya adalah setelah diberikan Enma oleh Oden ya kan. Dia harus bertarung melawan Kaido ya kan. Yang itu yang menurut gue level kalibernya tuh jauh lebih tinggi. Jadi kayak entah kenapa haki rajanya dia tuh bisa bangkit gitu kan. Nah, gue rasa dengan mirroring Sanji dengan Gaban di sini ya, harusnya punya potensi sangat besar yang mirip dengan Gaban ya. Jadi si Sanji bisa punya Conqueror juga menurut gue ke depannya ya. Iya. Ini kan si Sanji nanya kan, gimana dengan gua? Iya. Gaban cuma ngelirik, pas lagi ngomong, Tapi langsung di skip, dipotong sama Loki Loki. dan Hajrudin. Yang bener aja Hajrudin, apa lu mau membiarkan tanah keren ini diselamatkan oleh orang asing? Iya. Lu masih punya harga diri. Masih punya diriku gitu. Yang menarik adalah ada potongan Sanji di sini. Iya. Ketika ngomong Elba masih punya diriku, Sanji ngomong Iya. kayak shock. Ini ada efek debu-debu di belakangnya ya. Iya. Terus kayak teng. Ini Ini kayak kayaknya masih ngomong sama Gaban. Gaban ya. ini berarti ada satu informasi penting yang diucapkan oleh Gaban. Menurut Betul. gua ya itu, lu juga ada potensi. Potensi ya. Tapi tipis lah, ngerti Iya. gak sih, kayak nanti lu bisa kendaliin, tapi ya informasinya pasti itu. Iya. Apa ada kemungkinan lain nggak? Menurut gue informasinya Makanya hanya korelasi tentang Conqueror Haki. Menurut gue spesifik. Karena gitu. pembahasannya tentang Haki Raja ini ya. Jadi kayaknya seperti yang lu bilang, pembahasannya tentang itu. Enggak, maksudnya apakah dia bilang kalau Sanji itu punya atau enggak? Oh, terang-terangan atau enggak Iya, gitu ya iya. dia bilang. Lu berpotensi nih atau apa? Berpotensi kayaknya bilangnya. Nggak langsung diungkap bahwa lu sebenarnya punya. Nggak langsung bilang gitu. Lu berpotensi buat nge-unlock itu suatu saat gitu. Karena nanti kita lihat ekspresi Sanji di sini ya. Iya, Kalau ekspresinya dia happy, benar. dia ada. Ada berarti ya, punya Ada. gitu. Kalau dia kayak cemberut, Nggak ada. Nah, terus si Hairudin ini marah ya. Apa kau bisa menjamin bahwa kau tidak akan mengkhianati Elbaf dan malah bergabung dengan pihak pemerintah? Wow, Nah, ini kuncinya ya, bergabung kuncinya. dengan pihak pemerintah ya.
Padahal udah ditolak. Hajurin nggak tahu. Dia nggak tahu, benar. Bukankah itu yang telah kau lakukan pada hari tersebut? Karena itulah aku tak bisa percaya padamu. Gila. Nah, itulah momen traumatik buat Hairudin. Dia nggak suka Loki dan mungkin bapaknya ya, Harald juga ya, King Harald juga, karena berafiliasi mungkin ya dengan pemerintah, takutnya yang ditakutkan gitu. Tapi yang tidak Hajurin tahu adalah Loki menolak mentah-mentah ajakan Holy Knight. Betul sekali. Sampai dia ditusuk berkali-kali. Tidak mau dia, tidak mau. Dan yang gilanya adalah Loki menyembunyikan fakta itu. Iya. Menurut gue tuh pride-nya dia kayak Zoro waktu Nothing Happened. Iya, keren sih menurut gue. Karakter Loki di sini cukup kompleks ya. Dia kayaknya di sini sebenarnya dia dituduh ya, dia plotting bunuh bla bla bla, ini jahat apa segala macam. Memang dia tidak sebaik itu, tapi dia juga tidak sejahat itu ya. Iya. Keren, unik, dan ada rahasia beberapa yang masih dia simpan untuk diri dia sendiri gitu. Dan bukan kompleks menurut gue. Menurut gue Loki tidak membutuhkan pengakuan keren-kerenan gitu. Karena bisa aja dia ngomong, kagak bakal anjir, orang gue udah diajakin gue gak mau, nih gue yang ngelukain bisa ngomong begitu. Tapi dia memilih untuk tidak ngomong kayak gitu. Betul. Dia pernah menipu Gerd dengan lu mau menipu Luffy dan lain-lain. Tapi ketika ada sesuatu kebaikan yang dilakukan tidak diomongin. Dia tuh kayak anak cowok yang bersihin rumah tanpa ketahuan maknya, terus dia diem aja, gak mau ngomong. Itu keren banget sih. Itu keren banget. Di saat kebanyakan orang tuh bahkan nungguin emaknya pulang, dia masih megang sapu supaya kelihatan bahwa yang nyapu tuh dia. Dia tipe orang yang gue nggak butuh pengakuan. Ya gue emang nggak. Saya udah keren sih. Gue emang nggak gabung. Gue tuh benci pemerintah. Tapi lu nggak perlu tahu itu, lu harus tahu sendiri. Gitu. Keren sih karakter Loki ini, baru diperkenalkan tapi udah keren banget menurut gue ya. Persis kayak Zoro, persis kayak Luffy yang nggak mau dibahas tentang apa yang dilakukan selama ini. Iya. Jadi punya jiwa itu tuh. Nah ini Stanson ya, nyuruh buru-buru ya. Ayo kita harus bergegas nih sebelum jumlah korbannya makin bertambah gitu. Nah ini adalah panel yang menggegerkan dunia. Dunia geger. Loki, ayo kita gabung aja. Dia langsung teriak di depan, itu tuh di perutnya, dia berdiri di perutnya ya. Atau di area-area sensitif ya. Iya benar-benar. Dia berdiri dengan pose Luffy yang nggak tahu diri. Bergabung sebagai anggotaku. Oke. Ini panel mantap sih. Ini panel keren sih emang gambarnya. Cuma Loki-nya kurang ganteng aja di sini. Loki-nya kaget. Hajurin kaget. Kita pembaca juga kaget. Kita membaca kaget banget. Dengan begitu aku akan boleh membebaskanmu. Benar kan Hajurin? Nah, di sini bedanya adalah Luffy tidak menginginkan Loki. Kalau dari kacamata gue ya. Iya. Kan kayak dia waktu ngajak Brook, ayo gabung. Benar. Gue pengen lu sebagai musisi. Dia butuh musisi. Yamato pengen minta gabung, tadi nggak mau, tapi akhirnya Luffy, yaudah yuk gabung. Akhirnya dikelasin dulu, yaudah lu di sini dulu. Yeah. Luffy mau Yamato. Ini menurut gua, Luffy ngajak bergabung Loki, cuman biar Loki dibebasin. Ini adalah pencarian alasan oleh si Baka Senchou. Karena memang, iya benar, ini dia punya logika yang bagus ya menurut gua, logika yang lumayan paten. Dia bilang bahwa Elbaf tuh nggak menginginkan dia, gitu kan. Kalau misalkan dia jadi nakama gue, boleh dong dilepasin. Gak ada hubungannya lagi sama tahanan kota lu, gitu kan, tahanan negara lu gitu. Emang nyari alasan, kalau gue nangkapnya gitu, nyari alasan untuk dia dilepaskan. Oh, satu alasannya, dilepaskan untuk apa? Karena dia butuh kekuatan Loki. Di sini Luffy membutuhkan Loki. Jadi Luffy mencari alasan gimana supaya Loki bisa bertarung bersama Luffy ya, bareng ya. Iya. Sama di sini tuh kayaknya. Kalaupun nanti kalaupun nanti Loki bilang, yaudah gue mau gabung, diiyain. Meskipun bingung naruh di mana, kapalnya kecil. Benar-benar. Ya nggak mungkin ditolak dong, kalau misalkan dia ternyata udah mau, ya kan? Di sini yang nolak kan Zoro sama Sanji. Iya. Nah, ekspresi Sanji itu kayak menapikan yang pembicaraan Gaban ya. Iya. Setuju, gue nggak setuju. Mana bisa orang sebesar itu menaiki kapal kita. Beda cerita ya, kalau kemampuan Luffy adalah menyusutkan sesuatu. Kalau dia bisa ngecilin badan. Jadi kalau gue baca Seven Deadly Sins, ada raksasa di situ. Iya. Dia bertualangan bareng, tapi dia bisa ngecilin badannya jadi kayak manusia normal. Dia bisa ngecilin badan. Karena kemampuan apa itu? Ya kemampuan dia aja. Kalau Loki entah makan buah iblis yang hitohitonomi model cebol. Iya. Model tontata. Model dwarf ya. Betul. Bisa tuh dia. Model liliput. Iya. Gue yakin bisa tuh. Bisa. Jadi kecil kan? Bisa. Kan belum ada hitohitonomi model raksasa udah. Benar. Kalau Loki makan hitohitonomi model dwarf, model tontata, bisa gabung. Bisa, masuk. Dia model humannya jadi kecil. Benar. Anjir, tapi kan tontata kuat. Tontata kuat. Jadi kemampuannya juga berkali-kali lipat. Iya.
Tontata juga bukan cuma masalah ukuran kan, tapi ada skillnya Iya. gitu kan. Dia punya kekhususan gitu. Sama ini, kalaupun dia jadi kecil, dia ada buntutnya ntar. Oh iya benar. Kan Tontata ada buntutnya semua. Ada buntutnya ya. Gila ya. Betul. Atau model semut atau apalah gitu yang bisa Jadi Ant-Man ya? Ant-Man misalkan, atau Nanoman, Microman. Hito-hitonomi model semut. Anjir, keren sih, keren. Iya. Tapi lebih lucu lagi kalau hito-hitonomi model dwarf ya. model Tontata. dwarf, model Tontata dia Tontata. nyebutnya pasti. Lilliput Anjir ya. tuh belum ada loh. Iya. Gue jadi kepikiran sih. Palingan mirip yang itu, yang filler raksasa itu ya, yang Luffy dimasukin sama, gue lupa nama karakternya lagi. Badannya Luffy jadi raksasa, gara-gara dia masuk ke dalam Luffy, dia kecil banget. Oh, Cewek raksasa gua itu nggak tahu. filler tapi ada yang khusus di anime. Nah mirip kayak gitu tuh, jadi bisa jadi gede banget kayak Loki, bisa jadi kecil banget. Gitu, kayak Tontata juga. Loki kan Ada di filler ada. Loki digambarkan sebagai raksasa yang gede banget. Jadi ketika jadi ukuran tidak normal akan jadi manusia biasa. Ya. Tuh. Lucu sih. Lucu ya Nakama. Menarik. Keren, Ketika keren. orang menduga dia adalah Fenrir, Iya. gua sekarang lebih pengen Cebol. hito-hitonomi model Tontata kalau gua. Tontata. Oke. Gila. Topi jerami apa ini karena insting? Oh ini ditolak ya sama Loki juga ya? Gak mau. Oh Luffy ngomong kan? Kau mau kan? Oh iya. Lagian sepertinya kehadiranmu nggak diharapkan di Elbaf. Nah, ini menurut gue pinter banget nih. Logikanya Luffy ini jalan nih, ya kan? Pasti bakalan seru dan kalau berbuat macam-macam, gue Aku cuma hanya perlu mengajarnya. Dia udah pede bisa Udah menang pede. lawan Loki. Dia udah pede dia. Dari awal kan dia bilang gitu sama Gaban Iya. kan? Gue mau lepasin, nanti gue tampol kalau dia kenapa-napa gitu kan, kalau dia jahat atau gimana. Ini tapi pasti sesuai ekspektasi gue sama lu, dia pasti nolak banget. Karena dari awal sudah diperkenalkan bahwa Loki adalah fanboynya Sebek. Ya. Seperti halnya King adalah fanboynya Kaido. Ya. King itu percaya banget Kaido adalah Joy Boy. Sampai akhirnya dia diperlihatkan bahwa Joy Boy itu Luffy. Gitu kan. Tetap dia nggak ngikut Luffy. Ya kan, si King nggak ngikut Luffy. Padahal dia udah tahu bahwa Kaido tuh bukan Joy Boy. Bukan. Memang kayaknya akan nolak sih. Ini pasti ditolak. Iya. Kalau nanti bergabung pun sebagai aliansi. Iya. Jadi gue masih tetap berpendapat kalau kalau Loki tidak akan bergabung dengan Topi Jerami. Iya. Selain karena kapal kekecilan, ya karena dia punya harga diri, ya gue nggak mau lah. Dia bisa aja jadi raja di Elbaf, Iya. memimpin semua Elbaf. Iya. Atau kalau bergabung dia gabungnya ke kapal Hajruin. Apa Hajruin yang benar? New Sebagai- Giant Pirates ya. Iya, brother. Brother. Anjir, brother pirates. Kalau gua Kan, ngelihat, gue tahan dulu. Gue potong bentar. Karena Dory dan Brookie berdua. oh iya kaptennya dua. Kaptennya dua. Bener banget lo. Ini Hajruin dan Loki. Brothers. Keren. Kalau itu malah nggak ini ya, nggak brothers ya. Enggak. Temen ya. Temen. Udah kayak Temen. saudara juga sih. Ini brothers. Di mana? Tadi mau ngomong apa? Iya, kalau gua patokannya gua udah paten. Mural itu adalah blueprint dari akhir One Piece. Di mural ada Loki yang ancient giant, yang beda ukurannya dengan giant biasa tuh. Dan itu yang nongol di situ semuanya aliansi menurut gue. Krunya Luffy tuh nggak digambarin di mural. Kalau Loki jadi kru, dia nggak mungkin digambarin Loki tuh ada di belakang Mermaid Princess. Ya. Ada di belakangnya si Shirahoshi gitu, karena Shirahoshi bukan Akame ya. Ada Tontata, ada Giant juga tuh, mungkin Hajruddin, mungkin Giant yang lain gitu. Kalau gue mural itu bagi gue udah blueprint untuk akhir perang One Piece gitu. Iya, Dia bakal jadi aliansi. Aliansi kayaknya memang potensi gabungnya itu bukan ke Luffy. Kalaupun gabung ya itu ke bajak lautnya Hajruddin. Benar. Tapi kalau dia akhirnya mau, Luffy nggak bakal nolak. Iya. Karena Luffy juga udah nawarin. Tapi cara bergabungnya kayaknya memang harus karena harga diri itu ke kapalnya. Oh iya Hajruddin. iya. Pada akhirnya ke situ juga Iya. ya. Kalau soal harga diri, betul. Tapi kalaupun gabung ya itu potensi kemampuannya berarti Ant-Man. hitonomi model Tontata. Tontata, Nah, itu betul. dia. Atau ya itu dengan konsep gue bilang ada kapal baru yang super besar, kapal induk yang gue bilang itu, dan Sunny jadi. Nah itu gue nggak suka sih kalau itu. Karena buat gue jadi ngilangin esensi Thousand Sunny-nya. Fokusnya di kapal yang gede. Iya. Padahal Thousand Sunny itu udah buatan Franky sepenuh hati dan Iya. menurut gue kapal di sampai tamat harus itu. Ada kapal lain, misalkan Pluton. Iya. Ya itu Tapi Pluton. ngikut bareng ya. Ngikut bareng tapi bukan kapal Luffy gitu, ngerti nggak? Kalau gue masih tetap yakin ada upgrade. Nah kalau gue udah kapal Luffy segitu. Kalaupun upgrade segitu aja udah. Karena kenapa buat ke Thriller Bark, sebelum Thriller Bark dari siapa namanya, dari pre-time skip aja, baru laut yang biasa, dia udah butuh upgrade sama Franky.
Maksudnya buat Final War yang katanya Oda tuh udah bilang Final War-nya Oda adalah pertarungan laut, kapal. Maksudnya nggak ada upgrade gitu. Menurut gua itu krusial, itu penting banget buat kemajuan plot cerita juga gitu. Kalau gue lebih suka emang dia kecil, kapal pendampingnya gede-gede. Jadi beda, dia jadi pembeda antara si Royge kan kapalnya gede, semuanya gede. Oh dianya kecil. Dia kecil, tapi yang lain besar. Itu jadi membuat spesialnya Tau Son Sunny itu sih. Kalau Tau Son Sunny diperbesar lagi bisa, tapi jadi bukan Tau Son Sunny menurut gua. Soalnya kalau mau perbesar doang ya, ini bukan upgrade, ini cuma perbesar doang. Ada Biblos sebenarnya yang bisa gedein Sunny instan jadi gede. Tapi itu bukan upgrade, itu cuma ukuran gede dan itu jadi aneh karena dapurnya jadi gede, ininya setirnya jadi gede. Sedangkan Jinbe adalah helmsman ya. Itu maksud gua karena kebanyakan di kelompok topi jerami itu kecil. Nggak masuk ya kalau digedein tuh. Buat apa digedein tuh fungsinya apa kecuali hanya untuk si Loki gitu. Menurut gua Loki akan bergabung di kapal lain. Tapi itu kan hanya pendapat kita ya. Kalau punya pendapat lain tulis di komen. Nah, lagi-lagi yang bikin gua berpikir si Luffy ini Loki nggak bergabung karena kalimat Luffy yang bilang aku hanya ingin melihatnya bertarung. Betul. Gue sama kayak lo. Bebasin, cuman gue pengen lihat berantem dong dia gimana. I wanna see him fight, dia bilang. Iya bukan, gue pengen dia jadi petarung gue. Iya. Beda tau. Bener. Luffy tuh nggak butuh Loki. Nggak. Apa yang dibutuhkan? Pertarungan udah ada Zoro. Dia udah yakin gue bisa menang. Loki, lu bisa ngapain? Tapi lagi-lagi ya kalau Loki-nya mau gabung, gak akan diterima dengan senang hati. Nggak bakal ditolak. Meskipun ujung-ujungnya ditolak sama semua kelompok karena kagak muat anjir gimana. Meskipun masih jadi misteri ya. Si Sanjuan Wolf gimana tuh? Dia jalan ya di air ya? Jalan di air ya. Nah itu karena dia makan buah raksasa. Raksasa yang makan buah raksasa. Iya, itu gede banget dia. Tuh aneh banget. Hajrudin, lu sedang ngapain? Lagi ngapain sih? Ayo kita harus segera berangkat. Maafkan topi jerami. Nah ini yang gue menarik nih. Hajrudin meskipun dia tahu Luffy itu pemimpin aliansinya, dia tetap punya pendapat yang bisa dipertahankan. Dia nggak pelin-pelan yang ngikut aja, yang nggak nurut aja. Dia punya pendapat yang tetap dia pegang teguh dengan alasan yang teguh. Berarti dia punya kriteria leader ya? Iya, punya leader. Ya dia ya? Dia bilang, sorry ya, maafkan aku untuk berjerami. Loki ini terpidana mati. Iya. Jadi gue nggak bisa nyerahin ke lu begitu saja. Keren. Ini keren buat gue, dan Luffy pun bukan kapten yang egois yang lalu harus menurut gue. Dia setuju. Oh gitu ya udah. Wah, mufakat nih dia berdua nih. Begitu ya. Iya ya. Ya udah anjir. Padahal Hajrudin tuh udah tahu seberapa kuatnya Luffy. Bener. Tapi dia tetap punya argumen. Luffy menghargai pendapat Hajrudin pun menghargai pendapat Luffy. Itu yang harusnya terjadi di dunia kita. Di dunia nakama juga harusnya begitu. Kalau ada yang beda pendapat jangan diomelin. Betul. Ya dengerin aja, terima pendapat dia. Lu punya pendapat sendiri. Ya udah kita sama-sama berpendapat. Jadi bukan merasa paling benar. Benar. Merasa paling ya pokoknya harus dengerin gua, nggak bisa. Bener. Itu bukan sifat leader. Betul. Itu hanya bos, patriarki. Itu kayak krokodil di Arabasta. Iya. Jadi dia maunya ini. Otoriter, nggak menerima opini orang lain, pendapat orang lain. Dunia hitam dan putih dah itu doang, nggak ada pendapat lain. Gitu. Dan ada pendapat tambahan dari Gaban. Lepaskan belenggu Loki Hajrudin. Lagi-lagi ada dua ini suara. Orang ketiga nih berarti ya, orang ketiga nih. Di sini kelompok bajak lautnya Hajrudin pada ngeliatin kan. Hajrudin masih sebagai kapten masih berpegang teguh. Lu kenapa? Kenapa sampai lu juga 14 tahun yang lalu? Loki adalah orang yang telah membunuh 113 orang prajurit di dalam kastil. Dia juga melukai Tuan Jarul hingga beliau nyaris tewas. Dia bahkan membunuh ayah kandungnya sendiri. Dia adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah. Mukanya semua tegang ya? Mukanya semua tegang. Ini kayak aib Elbaf ya. Itu benar. Wah, dibenarin sama Gaban. Tapi sebenarnya gue ngerasain haki yang aneh dari kastil pada hari itu. Wah, berarti dia tuh wujud ya saat itu ya. Wujud. Dia tuh ada di sana gitu. Setelahnya pun aku pergi ke kastil Aurus bersama Shanks. Artinya meski tidak melihat semua yang terjadi pada hari itu, tapi kami sempat berada di sana. Wah. Luffy, lu bilang Shanks? Anjir. Jadi ada potensi memang bukan Loki yang melakukan itu. Betul. Jadi sama-sama kaget nih ya. Ternyata si Hajrudin ini surprise karena ada Yasan dan ada Shanks di lokasi sekitar gitu. Kalau Luffy kaget karena ada Shanks, nyebut Shanks ya. Tapi ini jadi informasi baru ya yang lumayan ngagetin karena tadinya tuh potensi saksinya cuma si Jarul sama Loki kan di dalam ruangan itu. Nah sekarang tuh kayak agak
sedikit melebar nih ya, ada lagi nih potensi lain Meskipun gitu. Gaban datangnya pas udah kacau suasananya. Ya, betul sekali. Ya, tapi ini informasi ini membuat Luffy dan Hajime bertahan di sini. Betul. Tanshen pergi duluan, Zoro nanti gue nyusul sama Sanji gitu. Masih penasaran berarti ya? Penasaran. Betul. Tapi karena Sengs. Tapi karena saya. Kan Zoro bilang, dasar maniak Sengs goblok. Iya benar. Lu baru bilang Sengs bodoh ya? Yang bodoh tuh lo katanya. Anjing. Zoro kayak, ayo udahlah gue bisa sendiri. Nah dia fanboy Sebek, Luffy fanboy Sengs. Sengs, sorry. Sengs. Gaban. Memangnya pada siapa lagi kita bisa menceritakan hal ini kalau bukan pada Hajrudin? Meskipun berbeda ibu, tapi kalian tetap saudara. Nah ini nih kayak bapak-bapak atau kakek-kakek bijak yang udahlah sama siapa lagi, ngaku aja, bilang aja gitu kan. Tapi di sini berarti Loki tahu, Gaban tahu ya? Iya, benar. Gila ya. Ekspresinya tuh udah, oh lu nggak tahu ya sebenarnya gue menyimpan ini semua ya gitu kan. Loki, gua kasih waktu 3 menit untuk menceritakan semuanya. Wah, nah ini juga nih, si Hajrudin ini orangnya fair. Akhirnya dia ngasih waktu, berarti mau mendengarkan? Mau. Iya kan? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam kastil pada hari 14 tahun yang lalu? Jika kau masih menganggap dirimu prajurit Elbaf, bersumpahlah atas nama dewa dan ceritakan semuanya dengan jujur. Gokil. Ini berat loh untuk mempertanyakan hal ini sebenarnya di mana isu ini tuh sudah diakui satu Elbaf bahwa Loki adalah pelaku. Tapi Hajrudin tetap ngasih waktu untuk ini adalah saat yang tepat buat lu ungkap semua. Dan itu nggak semua orang nggak bisa ngomong gitu. Selain Loki ada Gert yang bertahan juga untuk mendengarkan sama Chopper ya. Kau ini kejam sekali saudaraku. Lu nyuruh gua ngingat kembali hari itu. Gua bahkan nggak pengen ingat itu lagi. Anjir, karena sebenarnya juga ada luka buat dia berarti. Dan jadi judul di chapter ini karena itu adalah satu hari yang sangat buruk. Akhirnya kita dapat flashback Loki. Gila. Cepet ya. Cepet. Lama sih lumayan. lumayan. 14 tahun yang lalu, Elbaf, Kastil Aurus. Doga-gaga. Wah itu Loki. Maksud kami Pangeran Loki. Anda sudah kembali ya. Tuan Jarul juga baru saja tiba. Dia dapat undangan mereka berdua. Iya. Ternyata Jarul baru datang juga ya. Iya. Rupanya kau juga dipanggil kemari Loki. Ini kan memang rumahku. Kau terlihat sehat kakek tua. Sebaiknya jangan terlalu hidup terlalu lama. Iya. Tutup mulutmu. Yang mulia raja telah menunggu di ruang singgasana. Nah bentar nih gue mau bahas panel ini ya. Ini ada satu inkonsistensi lagi ya, entah dari Oda atau dari tim Vivrekard ya. Apa? Di Vivrekard itu Jarul ini tingginya hanya sekitar 20 meter. Jadi seperti raksasa pada umumnya. Seperti kayak Dory dan Brogy. Iya di Vivrekard. Di Vivrekard. Aslinya di panel kan Dory dan Brogy lebih kecil dibandingkan dia. Ini seperti dia juga seperti ancient giant ya kelihatannya ya. Nah dan di sini sama Loki itu sama besarnya. Nah, apakah nanti di Vivrekard Jarul berikutnya akan direvisi? Kan direvisi. Gitu. Karena kan dia julukannya janggut gunung. Dia makanya besar, ukuran besar. Waktu si Dory sama Brogy datang, udah dia di belakang tuh gede banget sebagai background dan ini sama sama Loki gitu. Jadi kayaknya nanti di Vivrekard bakal dikoreksi ya sepertinya. Ya, harusnya ya. Tuh. Gue nggak tahu dari urusan apa, tapi gue sama sekali nggak tertarik dengan orang yang telah menjual jiwanya pada pemerintah dunia. Ini dia yang tadi gue bilang. Ternyata King Harald sudah menjual jiwanya ke pemerintah. Untuk apa? Apakah untuk perlindungan Elbaf? Biar Elbaf gak dihancurin? Pasti ada alasan ya. Nggak mungkin ada orang dewasa sebodoh ini. Apalagi seorang raja ya. Raja itu kan terkenal punya kebijaksanaan lah. Ya kan? Bisa jadi raja tuh nggak tiba-tiba. Pasti tuh ada lah dari ujangan kakeknya yang raja segala macam. Pasti ada alasan. Melindungi Elbaf. Atau ya banyak hal lah. Kenapa Loki benci pemerintah? Karena ini menarik lagi. Mereka adalah orang-orang yang telah membunuh Rox. Rox sudah mati, jadi please jangan berharap Rox hidup lagi sebagai siapapun ya. Iya. Emang ada yang pengen masih hidup? Ada, masih banyak yang berpotensi. Rox masih hidup. Banyak lah. Kalau Elbaf sampai memihak mereka, sudah jelas gue akan menentang. Bicaramu terlalu keras. Aku sudah tua, jadi biar pada generasi muda saja yang menjalankan politik di negara ini. Gila ya, jadi yang membunuh Rox yang eksekusi adalah pemerintah dunia yang pasti kayaknya Holy Knights ya? Iya, pastinya Holy Knights. Kayak dia benci banget sama Holy Lihat Knights. deh, prajurit kecil banget. Kecil banget aja kayak orang biasa. Gila ya, Jarul sama ini. Semua jadi begini karena kalian selalu mengatakan hal membosankan seperti itu, kata si Loki ya. Bisa-bisanya kalian membesarkan anak-anak yang hanya tahu perdamaian dan tidak bisa menggunakan senjata. Oke, ternyata Loki adalah faksi yang menolak Elbaf itu menjadi cinta damai. Kan ada faksi yang mau ngasih pendidikan ya, edukasi nomor 1. Pokoknya si para raksasa ini harus punya ilmu. Jangan barbar seperti yang dulu gitu kan. Ternyata Loki masih tetap maunya barbar gitu. Karena lagi-lagi harga diri Elbaf
bangsa petarung. Masa lu sekolah, masa lu damai. Emang masih otak primitif ya. Iya. Nah, makanya si Jarul bilang kan. Tapi ini lucu nih kata-katanya. Iya, tapi ini kalimat yang membuat gue pikir kayaknya dia nggak jahat deh. Kayaknya dia udah bukan mengkhianat, ini udah clear di sini sih. Berarti suspiciousnya udah hilang. Iya, menurut lu masih nggak? Di sini Atau masih sedikit? Apa? Dikit. Udah berkurang banyak sih, udah berkurang banyak. Apa ada potensi Loki yang manggil Jarul pura-pura datang gitu? Enggak ya? Enggak sih kalau kata gue sih kayaknya. Udah berkurang jauh banget deh, tapi masih ada dikit kayak gue belum menghapus kecurigaan sepenuhnya. Zaman sudah berganti. Cicitku yang hidup dalam damai dan tidak bisa bertarung itu sangat manis loh. Siapa Ilva ya? Iya. Ilva ya. Lu ngelihat emang kalau anak kecil tuh lebih lucu kalau dia nggak baik. Baik, manis. Kalau anak kecil rungsing nyebelin. Relate nih kayaknya. Relate. Dasar payah sini biar ku didik dia dengan keras. Wah. Ini kayak ini. Dikirim ke barak. Kayak Piccolo. Piccolo. Mau mendidik Son Gohan. Oh, Son Gohan. Son Gohan kan sangat damai. Betul. Dia belajar, dia mau jadi Goku. Iya, ini Piccolo ke Gohan. Yang mendidik adalah Piccolo. Iya, Piccolo ke Gohan. Suara ribut apa itu? Asalnya dari ruang Singgasana. Ini masih di depan Singgasana ya. Tuan Jarul, terima kasih atas kesediaan Anda untuk datang kemari. Loki, maksud kami Tuan Muda selamat datang kembali. Oh iya, Tuan Mudanya di sini sama seperti bagaimana Beast Pirates itu memanggil Yamato sebagai Tuan Muda juga kan dia. Biar saya periksa dulu jadwal yang mulia raja saat ini. Aku dipanggil olehnya, tahu ditambah lagi ini rumah gua sendiri. Cepat buka pintunya, bodoh diinjek palanya anjir. Gila ya. Nah, ini yang keren kan. Dia nggak jahat, tapi nggak baik juga gitu. Sadis jadi sih. kayak keren. Jadi kompleks karakternya. Tuan Muda jadi bersikap kasar, dia megang palu gede banget ya. Iya. Ayah, aku sudah Wah, ini epic sih. Gila sih. Ini adegan ditusuknya gila sih. Makanya ini benar-benar cocok dengan judul chapternya ya, hari yang sangat buruk. Ini persis kayak adegan krokodil waktu ditusuk sama pasukan Sumegiri. Iya, kayak gini. Tapi langsung itu hilang di pasir. Benar. Tidak berpengaruh ya. Gila Sumegiri langsung mati. Ini ditusuk banyak tombak loh. Iya. Nah, tapi aneh satu. Berarti Blinker ini fashion ya. Sebenarnya dia bisa lihat. Apa sih yang kalian atau ini dia bisa lihat pakai haki. Dia merasakan bahwa ada yang terluka, ada yang sedang disakiti gitu. Jadi ini pertanyaannya bukan figuratif, benar-benar apa yang sedang kalian beneran nanya. Lu lagi ngapain padahal? Gila. Ini matanya ditutup soalnya ya. Mata ditutup dan kalaupun ini menarik nih. Karena dari siluetnya tidak ada tanduk. Iya. Kalau dia jadi iblis, tanduknya nggak ada. Benar. Apa yang membuat Elbaf ditusuk, Harald ditusuk? Berarti kemungkinan kalau bukan dia yang jahat, raksasa yang lain yang dibikin jahat. Iya, kalau ininya gimana? Prajuritnya gimana? Prajuritnya jadi iblis gimana? Itu. Karena tanduknya tanduk iblis, cuma ada sayapnya aja ada ya. sayapnya. Maksud gue itu. Iya. Berarti kalau Harald yang tidak dibikin jahat, raksasa ini nih yang dibikin jahat. Iya. Yang dibikin jadi memberontak. Benar-benar. Ngerti nggak? Ya, kita bisa lihat bahwa karena mereka bertanduk semua tuh. Iya, ini kita ngomongin world government ya, Imu ketuanya. Nah, si Imu udah pernah melenyapkan Saturn yang sebenarnya ininya dia ya, bagian dari dia. Terus Nefertari Cobra, abis ketemu langsung dibunuh saat itu juga ya. Jadi kayak yang nggak sesuai dengan agenda dia, langsung dimusnahkan. Nah, ini mungkin meskipun dia sudah menjual dirinya kepada world government, tapi ternyata dia nggak bisa menjalankan apanya ya, misalkan tugasnya apa segala macam. Dikirim sama Imu, prajuritnya misalkan di domi-reversi, ya kan? Kayaknya prajuritnya sih. Prajuritnya kayaknya ya. Nah, kita lihat dulu ya. Oh, tapi semuanya pakai topeng helm yang sama. Iya. Ini semua prajuritnya udah pakai topeng kayak gitu ya. Di atas helmnya sama. Helmnya udah sama. Helmnya udah bertanduk. Tapi kita nggak tahu ya, apakah mereka ini semua dihipnotis oleh, karena kan nanti yang di kasir mati semua. Mati semuanya. Apakah nanti mereka yang dikena demi revisi itu adalah si Harald atau apa namanya si raksasa-raksasa yang lain? Benar. Tapi berarti nggak semua jadi iblis ya? Iya. Tapi sebenarnya ada konsep loh di mana kemarin tuh ada tuh di film apa ya Marvel yang terakhir? Apa? Kemarin Marvel yang terakhir Thunderbolts. Thunderbolts. Di Thunderbolts ada yang dikirim mau ngebunuh, dia tentara bayaran, kirim bunuh, dikunciin di dalam satu orang persis banget kayak gini. Tapi akhirnya semuanya mau mati di dalam situ. Jadi kayak lu dikirim nih sama klien lu. Lu suruh bunuh gua. Gitu kan. Ternyata gue tuh juga dikirim sama klien gue suruh bunuh siapa? Yang ini suruh bunuh nih. Jadi sebenarnya ruangan dikunci, pada akhirnya lu mati semua juga. Padahal lu bayaran, gue bayaran, dia bayaran, tapi semuanya mati. Jadi nggak ada saksi juga. Gitu. Tapi kalau di sini yang jadi kalaupun dikunciin, ini udah di domain reversi semuanya pun juga nggak apa-apa. Akhirnya mereka mati juga semuanya. Jadi kayaknya memang
mereka semua kena Domireverse dan akhirnya membunuh Harald dengan rasa itu. Kayaknya gitu sih sejauh ini ya, kayaknya ya. Karena Haraldnya nggak bertanduk. Sepertinya tidak ya. Jadi itu apa ya yang di ini tuh apaan ya? Kumis. Kumisnya dia ya? Kumisnya kan kayak begitu. Nyamping ya? Ini jubahnya dia. Jubahnya dia. Gak ada tanduk berarti ya? Gak ada, tanduknya dipotong. Udah dicopot. Kayak ada luka bekas tanduk di sini kan? Iya, harusnya ada. Makanya ini kayaknya memang yang menjadi iblis anak buahnya. Prajuritnya ya, benar. Prajurit. Nah tapi yang ngunciin siapa ya? Imunya ya berarti ya langsung ya? Iya. Si Holy Knights ini atau siapalah iya, pelaku di balik ini ya? Kayaknya semuanya tuh kena Domireverse. Semuanya kena Domireverse kayaknya ya. Tapi pura-pura baik aja. Iya pura-pura baik, benar-benar. Tapi nggak tahu ya, lagi-lagi ini teori ya nakama ya. Iya. Lanjut. Ini kita dikasih lihat rumahnya Gaban yang bagus banget ya. Iya. Ini rumah masa tua banget ya. Tinggal dengan pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang mengagumkan. Tempat ini sungguh luar biasa menurut aku. Menurutmu juga begitu kan? Rasanya sudah lama sekali. Nah ini nih. Ini menurut gue dialog yang menarik antara Gaban dan Shanks adalah ini. Rasanya sudah lama sekali gue gak bersama lo. Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun sejak kita terakhir bertemu ya. Gak mungkin, Kapten kan meninggal 10 tahun lalu. Oh sudah selama itu ya, tapi bagimu rasanya pasti lebih lama. Nah ini dia. Berarti hidup di Elbaf rasanya gak selama itu. Tapi ternyata selama itu. Menurut Gaban 3 tahun atau 4 tahun, situasi aslinya adalah 10 tahun. Feeling gue bukan perbedaan waktu yang apa, tapi mataharinya terbit lebih lama, malamnya lebih lama gitu. Jadi harusnya udah 10 tahun jadi kayak 3 tahun gitu, ngerti gak? Iya. Jadi ini ada jet lag ya? Iya. Antara Gaban dan makanya dibilang jangan terlalu lama hidup di Elbaf. Kata Louis Arnold. Iya, makanya 3 hari di sini itu akan terasa sangat lama. Berarti gimana ya? Maksud gua hitungannya gimana nih? Berarti berapa persen ya? Kalau misalkan kita ambil 4 tahun. Iya. Berarti 40% dari 10 tahun. Iya, berasanya jadi berarti kalau 3 hari 3 hari 40% dari 3 hari 30 sekitar sebulan, hampir sebulan ya? Berapa? 2 minggu? 2 mingguan lah. Gua nggak pandai matematika sih. Jadi kalau punya situasi matematik, kalau punya kayaknya 2 mingguan, benar-benar. Ini berarti konsep yang ya tadi lo bilang mataharinya terbenamnya lebih lama gitu kan. Harinya tuh lebih panjang. Ya kan. Kayak di di Iceland tuh pernah ada 1 hari di mana mataharinya nggak terbenam gitu kan. Itu lama banget ya nungguin buat besok tuh kayak nggak datang gitu kan. Musim panas itu mataharinya udah nggak akan turun lah. Oke. Jadi kalau puasa di situ kagak buka-buka. Bener. Kasihan, tapi ada hukumnya, boleh ngikutin negara mana. Iya, kalau enggak dia mati dong puasa seterusnya. Ya enggak dong. Manusia bisa bertahan hidup, Sanji bisa, tapi nggak bisa tanpa air untuk berapa hari gitu. Tanpa air ya, tanpa makanan boleh lah, tanpa air nggak bisa. Tuh. Nah, lanjut itu buat gue menarik ya. Menarik. Di sini juga yang menarik adalah Shanks ada tato di lengan kanannya. Iya. Di lengan kiri, sorry. Ini lagi-lagi menjadi heboh di dunia maya. Pastinya ini heboh. Heboh banget, ternyata Shanks ada tatonya. Apakah dia sengaja motong tangannya waktu di Laut Fusa untuk ngilangin tato ini atau enggak? Kita akan berdiskusi soal ini dulu. Kalau menurut gua, apa yang dilakukan Shanks ke Luffy bukan sengaja biar ngilangin tato ini. Tujuannya memang untuk traumatiknya Luffy, untuk ngasih tahu Luffy kalau laut ini nggak semudah itu lu taklukan. Lu harus jadi orang yang kuat. Ini tuh berbahaya. Jadi kayak kayak ngasih motivasi ke Luffy kalau lu mau jadi bajak laut, lu harus kuat. Yeah. Lu lihat nih laut berbahaya ini, akhirnya membuat Luffy nggak pengen gabung lagi dan gue harus kuat dulu biar gue bisa baru gue berlayar. Soalnya kalau dipikir-pikir bener sih, Luffy itu keras kepala banget saat itu ya. Dibilangnya juga nggak mau denger. Nggak mau. Karena gini, kalau dibilang cuman buat ngapus tato doang, ya terlalu epic kan, banyak yang komen juga kan, yang nge-hate kan. Ya kalau ngapus tato doang kenapa nggak ditimpa aja, kenapa nggak ditusuk kayak Nami aja segala macam. Tujuannya jadi jauh nih. Tujuan utamanya Shanks tuh bukan itu sebenarnya. Tujuan utama Shanks adalah untuk ngasih tahu Luffy pertaruhan masa depan yang dibilang ke Shorohige itu adalah masa depannya Luffy. Dia bertaruh ke era baru, ke eranya Luffy. Dia bertaruh menghilangkan tangannya untuk supaya Luffy jadi bajak laut yang hebat. Bener. Supaya era baru berkembang.
sekalian aja tapi tangannya diputusin gitu. Jadi maksud gue bukan semata-mata potongan tangannya karena gue malas. Itu mah potong tangan sendiri bisa. Benar. Nggak perlu nunggu momen monster itu. laut, tidak perlu. Tapi tujuan utamanya adalah memang untuk menyadarkan Luffy kalau laut itu berbahaya. Nanti ke depannya lu mau jadi bajak laut atau enggak terserah lu. Tapi gue kasih lihat nih, ini berbahaya, makanya tangan gue sampai putus. Sama yang pernah dilakukan oleh prajurit di Alabasta, ngasih tau ke Kappa. Si Koza ngomong, lu gak usah ikut perang. Ini lu lihat tangannya putus. Bahaya. Iya. Perang ini berbahaya. Benar. Jadi memang anak kecil yang nggak tahu apa-apa pengen ikut perang kayak anjir, lu masih kecil, lu tuh masih kecil. Kadang perlu dikasih contoh nyata ya. Contoh nyata, dikasih trauma yang besar nih. Tangan gua putus. Itu traumatik tuh ya. Dan ini bukan magic circle. Ini kayaknya ngomong government aja. Betul. Dan yang didapatnya itu bukan dari lahir, tapi baru menurut gua. Benar. Karena ada momen dia pas masih jadi bajak laut Roger. Tidak ada. Tidak ada. Dia pernah pakai baju lengan pendek. Sini kelihatan nggak ada. Kayaknya pas Roger meninggal, dia baru ke Marijoa tuh. Mungkin sempat tinggal di sana sebelum bentuk bajak lautnya dia. Dikasih tanda itu karena lu kalau mau nggak mau keluar kerajaan. Atau lu kalau mau tinggal di sini penerus Holy Knight. Iya. Atau lu kalau mau tinggal di sini lu harus punya tato itu. Karena itu lu kan, keluarga Garling anjir. Betul. Ini adalah kasarnya ya, itu adalah kartu parkir. Yang bisa parkir di situ hanya orang yang punya karyawan situ gitu kan. Lu mau tinggal ke Marijoa lu harus punya tanda. Seperti itu. Nah, dia keturunannya Garling. Dan logo simbol ini tuh ada di ruangan freezing room-nya Im Sama di Marijoa ya. Ada logo yang sama seperti ini. Ini beda sama Magic Circle lah, beda sama Abyss. Terus gua mau menekankan satu di sini. Kalau ini adalah Magic Circle, penanda seperti dia untuk Regen, harusnya dimakan sama monster laut, malah tumbuh lagi dong. Ya kan? Ini memang tanda aja bahwa dia adalah keluarga kerajaan. Keluarga dari kerajaan gitu. Biar para nakama harus kalau ini Magic Circle, Regen dong harusnya. Tunggu lagi dong habis dimakan. Gitu kan. Ini adalah lambang kerajaan aja, kerajaan suci nih. Kerajaan suci, benar. Ini tato yang ada juga di dadanya si Rokusi ya? Iya. Apakah potensi juga Rokusi itu anak sebuah kerajaan, anak sebuah Tenryubito? Entahlah. Karena ada tatonya gede banget loh di punggung. Iya, benar-benar. Sampai ditembak-tembakin kan. Sampai akhirnya dia tandanya hilang. Itu jadi ini kan, jadi luka. Benar. Jadi kayak luka jahit-jahit gitu deh. Pokoknya luka tembakan lah. Iya. Nah, kalau gua tadi gitu benar kata Cancel juga ya. Jadi memang itu bukan Magic Circle, ini hanya tanda. Kalau dia adalah keluarga kerajaan. Kalau itu Magic Circle, tumbuh lagi justru malah tangannya. Ini kayak tanda yang memalukan yang pernah ada di tatonya Nami yang benar, gue nggak mau nih tato ini kelihatan. Nggak mau. Tapi ya Shanks juga makanya pakai baju lengan panjang mulu. Nah makanya simbolik banget di dunia One Piece seperti Slave of Slave ya benar, si buah Hancock tuh benar-benar ini aib bagi dia. Dia harus kalau gimana pun bisa nutupin gitu kan. Nah kalau itu kan konsepnya di punggungnya itu sulit banget ya mau diapain. Kalau ini emang benar sih masih bisa menghilangkan tangan ini. Nah tapi gue setuju sama Arya. Dia ini sebenarnya menurut gue Shanks ini adalah porsinya karpet merah buat Luffy. Dia tuh mempersiapkan era baru. Emang ini udah niatan untuk memberitahu bahwa dunia One Piece ini keras. Gitu kan. Luffy tuh harus jadi lebih kuat. Dan Luffy tuh dipersiapkan. Ini kan selanjutnya lagi dia dibilang child of destiny ya. Apa segala macam. Nah dia ngeliat tuh ada di Luffy. Luffy tuh bisa malah menanggung. Meskipun ini bisa ngegeser lagi ya. Apakah si Shanks ini kabur dari tanggung jawabnya gitu kan. Berikan ke Luffy. Tapi gue ngeliat si Shanks ini ngeliat karakter penyelamat ini, Savior ini ada di Luffy gitu. Jadi memang dia persiapkan kehilangan tangan itu menurut gue malah menjadi sesuatu yang simbolik buat development Luffy gitu. Kalau banyak circle ini berarti yang nanti pasti panggil Shanks yang muncul monster laut. Tangannya, oh iya monster laut karena ada dalam perutnya, lambungnya monster laut gitu. Jadi sebenarnya pasti tonjok Luffy dia nggak mati. Iya enggak atau masih ada masih sekarang kan? Atau kalau ternyata kan nggak semuanya langsung ditelan, siapa tuh dimuntahin ada di pulau itu ntar masih nongol lagi tangannya. Nih lucu ntar tangan doang. Si Garling udah kita panggil Shanks. Dis. Lah, muncul belutnya iya. Enggak kalau dimuntahin sama belutnya. Tangannya doang udah gak ada lucu banget. Tapi ya lagi-lagi gitu ya, maksud gue itu udah simbol aja. Shanks adalah bagian dari kerajaan itu dan dia memang semalu itu kayak Sabo aja yang malu jadi warga kerajaan. Banyak yang bilang ini plot hole yang ditambah-tambahin Oda aja. Oda pintar ngembangin cerita. Memang iya, semua penulis, semua mangaka itu harus pintar ngembangin cerita dan nggak mungkin cerita yang ada kayak Naruto, One Piece, Bleach semuanya
Itu murni semua disiapkan dari awal, tidak semua selalu ada pengembangan ceritanya. Tapi apakah poin-poinnya berubah besar? Itu yang jadi penting karena Shanks dari awal sudah dibikin sebelum ada One Piece berlayar, sebelum Romance Dawn ini, dia sudah disketsakan sebagai seorang knight, sebagai prajurit raja. Kalau yang bilang ya knight nanti dikembangin jadi sebuah cerita yang aneh gitu, maksud gua yang emang harus dikembangin, nggak mungkin utuh begitu. Zoro aja awalnya anak buahnya Buggy. Iya. Akhirnya jadi pemburu bajak laut yang menjadi kelompoknya Luffy. Betul. Semua pengembangan cerita tuh ada, tapi apakah ini ditambah-tambahkan? Bisa jadi, tapi itu bukan artinya mengubah ceritanya utuh. Karena memang dari awal, Oda mungkin sudah memikirkan, oke, gue akan bikin Shanks ini adalah anggota kerajaan. Tapi gimana ceritanya nanti? Lihat nanti aja, betul. Nanti. Ada pengembangan di tengah jalan. Tapi dari awal, gue merasa dia sudah mempersiapkan kalau Shanks ini adalah tokoh yang penting. Makanya, kalau lu punya komik aslinya, Shanks selalu ada di pengenalan tokoh. Dia nggak pernah nggak ada. Shanks sepenting itu. Sangat penting. Jadi poin dia anggota kerajaan sudah ada dari lama. Bagaimana cara reveal-nya, bagaimana cara nyambunginya, itu dikembangin sama Oda seiring berjalannya waktu. Bahkan satu-satunya karakter yang sekarang jadi nggak satu sih, sekarang jadi dua salah dua karakter yang dikasih tone di warna di rambutnya. Gitu kan. Sebenarnya karakter lain nggak ada. Hanya dia doang. Maksud gua spesial banget lu harus paham memang Shanks dari awal sepenting itu. Kenapa dia selalu ada? Kenapa dia tuh nggak muncul di chapter apapun, tapi dia ada. Shanks selalu ada di pojok. Ya. Karena dia sepenting itu. Dia paling penting. Itu mengingatkan kembali bahwa orang yang membuat Luffy bergerak sampai hingga hari ini adalah tokoh ini. Iya. Jadi kita lihat di pengenalan tokoh, oh dia lagi ya, ingat lagi sama dia. Setiap gitu kan. dia muncul momennya selalu epic. Iya memang. Dia datang bisa menghentikan perang. Maksud gue memang dia sepenting itu. Dari awal dia ngentikin, dan ketika dia menghentikan Marineford pun itu udah di kepala Oda. Ini orang udah jadi plotnya udah dibikin tuh, gue yakin tuh. Nanti ada Holy Knight lah segala macem. Ya gue yakin banget Holy Knight itu memang dipersiapkan. Iya makanya dengan sekali konsep lagi yang dia seorang Knights itu dari awal ya. Iya sekali lagi nakama gue pengen ngingetin kalau kalian bilang Oda pintar ngembangin cerita. Memang harus pintar. Kalau dia nggak pintar ngembangin cerita, One Piece nggak akan sebagus ini. Awalnya One Piece dipersiapkan hanya 5 tahun. Berkembang sejauh ini sampai akhirnya 28 tahun. Kenapa jadi bagus? Karena yang dikembangkan Oda hati-hati. Dia tidak merusak alur utamanya, tapi cara tambal sulamnya itu bagus banget. Dan buat gua dari awal Shanks memang sudah dipersiapkan untuk momen ini. Momen dia adalah kerajaan. Bahkan ketika anggota kerajaan, bahkan ketika dia nanya ke Roger, dia nangis. Dia udah tahu itu. Roger ngasih tahu, "Iya lo anggota Terribito." Mau gimana? Itu adalah momen dimana menurut gua Shanks pada akhirnya kembali ke Marijoa untuk mungkin mempertanyakan ya tentang asal usulnya dia, dan pada akhirnya mungkin dia diterima sama Garling ya kan, dia ketemu sama saudara kembarnya dan dia diberikan tanda tersebut gitu kan. Itu berarti setelah Roger dieksekusi ya, setelah Roger tidak ada. Pernah sempat tinggal di Marijoa, tapi yang menarik adalah kalimat si Gorose waktu ngeliat Uta, berarti dia Garling juga. Itu menandakan kalau emang Shanks ini sempat tinggal di sana. Tapi Shanks memilih untuk memberontak, dia berlayar lagi. Gua nggak mau dia di sini, gua nggak betah, gua pengen jadi bajak laut. Sama kayak Sabo. Gua nggak betah, ini dunia udah busuk, gua pengen berlayar. Gitu. Jadi nakama ini emang Shanks sepenting itu ya. Dan yang menarik lagi adalah dia bilang kan, dia tuh Roger ya, adalah orang yang mau mengubah hidup gua. Sebenarnya aku ingin hidup santai sebagai bajak laut bersama Buggy, tapi masih banyak hal yang membuatku penasaran termasuk dalam bab ini. Lagi-lagi Buggy disebutkan. Lagi-lagi Buggy di-mention. Dimana kita ingat panel Buggy kecewa, Shanks nggak mau nyari One Piece waktu itu ya. Itu lumayan dalam buat gua. Dan ini disebut lagi, gila. Jadi memang lagi-lagi spesialis hubungan nih. Shanks itu karakter yang selalu ada. Oda pernah bilang kalau gue hidup di dunia nyata gue adalah Shanks. Tapi karakter favoritnya adalah Buggy adalah karakter favoritnya Oda. Buat gue Buggy dan Shanks ini adalah satu kesatuan. Buggy selalu muncul di momen-momen, kalau lo inget tuh tiap Luffy dapat buronan selalu ada cerita tambahan. Shanks, Buggy lagi gagali apa? Buggy itu gak pernah dihilangkan juga dari cerita One Piece meskipun gak ada di pengenalan tokohnya ya. Tapi Buggy sepenting itu. Buat gue hubungan Shanks dan Buggy juga sepenting itu. Shanks rela gak ngeliat One Piece demi menjaga Buggy. Dia sesayang itu sama Buggy. Mungkin karena Buggy adalah teman dia, teman sebaya dia ketika dia belajar di bajak laut. Benar.
Atau dia juga tahu nih Bagi ini ada potensi keturunan siapa. Nefertari. Nefertari anjir. Kembarannya Vivi. Anjir. Tapi apapun itu yang buat gua hubungannya Bagi itu spesial. Karena Sensi pengen banget Bagi bergabung. Bagi nggak mau. Ini tuh kayak siapa ya? Iya kayak sebenarnya hubungannya tuh kayak Roger dan Newgate bersahabat. Ya. Tapi ya udah gitu. Benar. Bagi emang pengecut tapi mungkin saya tahu nih orang sebenarnya berpotensi kuat nih. Karena hokinya gede banget anjir. Pokoknya apa yang terjadi hingga hari ini menurut gua itu adalah kualifikasi Bagi yang benar-benar sebenarnya layak juga. Layak. Iya, meskipun dia raja hoki ya kan. Tapi itu karena ya dia pede juga. Dia tuh punya kemampuan yang gede loh. Dia melapisi big topnya dengan batu laut yang mana teknologi itu belum ada. Betul. Dia bisa belayar big top. Benar. Kapalnya dia itu karena dia udah punya pemikiran itu dari lama. Benar. Makanya dia bisa lewat Calm Belt tanpa dia harus kena kena monster laut yang gede. Iya. Gitu. Jadi lagi-lagi begini. Itu adalah teknik Marines ya. Teknik Marines. Sekarang lagi-lagi Bagi ini spesial juga di sini. Hubungan dengan Sengs. Mungkin Sengs teman sebayanya lagi-lagi karena punya ikatan itu sedalam itu. Bagi akan jadi sesuatu yang penting di kedepannya. Dan kontras banget rambut merah bersama rambut biru. Itu kan emang udah mirror banget ya. Dan kayaknya si Bagi pun Sengs ngeliat Bagi jadi Yonko pun kayak oh ya udah emang pantas loh jadi Yonko. Meskipun Luffy nggak percaya. Iya. Tapi kayaknya emang kita akan terkejut ketika mengetahui kalau ternyata Bagi adalah keturunan apa yang ternyata penting. Yang ternyata punya sifat punya apa ya? Kan kedekatan, kita bisa dekat sama orang karena punya trauma yang sama. Salah satunya itu kan. Iya. Mungkin Sengs dibuang lari dari keluarganya karena jahat. Terus mungkin Bagi juga begitu. Iya. Tapi kalau Nefertari masa sejahat itu? Iya nggak mungkin ya Nefertari dibuang. Gak mungkin ya. Makanya waktu itu ada meme kalau misalkan ada One Piece film Red, bagus ada One Piece film Blue. Jadi ada peti harta karun dan itu isinya Bagi dibuang juga. Tapi apapun itu gue suka banget relationship antara Sengs dan Bagi. Ternyata memang Sengs sesayang itu sama Bagi ya. Sampai kapanpun kalau Bagi kenapa-napa pasti diselamatin oleh Sengs. Benar. Dan yang menarik juga dia cenak takdir. Nah menurut banyak yang bilang takdirnya itu dia ditakdirkan penerus Im sama. Itu nggak mungkin. Itu aneh banget. Serius, banyak yang bilang itu. Karena menurut gue takdirnya Sengs adalah sebagai penerus Holy Knight atau penerus Gorosei. Kayak yang dilakukan Garling. Jadi harusnya dia bisa jadi Gorosei selanjutnya. Tapi Sengs memilih untuk jadi bajak laut. Masuk akal penerus Gorosei, penerus Im sama apa anda? Ngomong-ngomong, lu masih ingat Little Garden? Itu nama pulau tempat kita bertemu dengan Dory dan Brody. Nah ini juga menjawab. Gue lupa ya, ini di episode mana kita tuh udah ngobrol ini juga. Kayaknya di podcast sebelum ini ya, bahwa orang-orang pada bilang plot hole. Enggak, gue sama Arya pernah ngomong bahwa berarti, ini kan gini, Dory dan Broggy itu sudah 100 tahun di Little Garden. Sementara waktu Sengs datang ke Elbaf bilang katanya menemui teman lama gue, ya kan. Nah sedangkan Sengs umurnya belum ada 100. Gimana ketemu sama Dory Broggy? Terus kita udah ngomong, pasti dia main ke Little Garden. Bener. Bener terjadi. Bener udah main ke Little Garden. Emang jawabannya hanya di situ. Jadi bukan bilang plot hole ya, kalian aja yang nggak baca teliti gitu mungkin. Karena dari awal lebih berlayar, si Krokus sudah bilang, wah jalurnya sama kayak Roger. Jalurnya sama. Jadi pasti ke Little Garden juga. Iya. Pasti ketemu juga, Benar. ke Skypiea juga segala macam. Ke Skypiea sama. Jadi memang bukan plot hole ya. Bukan. Kalian tidak teliti. Ayo dia bilang, saya umurnya belum 100 tahun, kok udah kenal sama Dory dan Broggy? Ternyata dia udah disamperin di Little Garden. Lanjut ya, ini cukup panjang kita membahas Sengs karena menurut gue menarik banget. Ini di sini replay melihat airnya cukup hangat, wah bikin kaget aja. Dipanggilnya Senki ya. Senki. Oh ini dia kayak ini ya, kayak si Saki ya, manggil Mugiwara tuh apa gitu, punya panggilan sendiri. Airnya sudah cukup hangat, terima kasih replay. Sepertinya dia menyukai posisi sudut pandang ini, jadi ini rumah manusia raksasa dan manusia biasa tinggal bersama ya. Tinggalnya di atas meja anjir. Silakan cicipi kue Lingo Berry ini, kalau mau sake lu boleh ambil langsung sendiri. Senki cerita dong dulu kakeknya orangnya kayak gimana? Penasaran dia ya? Langsung Sengs. Kalau soal itu dulu di pelabuhan Gaban pernah lu diem. Berarti Gaban nih cukup fuckboy ya? Iya. Playboy. Nah ini ada kolon ya lagi digendong masih balita. Gede banget ya? Gede banget.
Gaban fuckboy itu fakta yang udah kita tahu semua. Nah. Ngomong-ngomong, apa lo kenal sama Harald? Dia adalah Raja Elbaf yang diagung-agungkan layaknya dewa. Kata Shanks, iya, gue sempat bertemu dengannya di Marejois. Kami cukup akrab. Ini lagi bukti yang menguatkan kalau Shanks pernah tinggal di Marejois. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kami bicarakan di Tanah Suci. Karenanya dia bilang ingin bertemu dan membicarakan sesuatu denganku setelah kembali ke negara ini. Nah, ini memang sudah diagendakan. Ya jadi gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan di Marejois. Betul. Kayaknya potensi pengen menyerahkan Boy Iblis ya. Menyerahkan Boy Iblis ke Shanks, apakah Boy Iblisnya Gomu-Gomu atau bukan kita nggak tahu ya. Kita belum tahu itu apa ya. Belum tahu. Atau ada pembicaraan lain yang akhirnya membuat Im sama marah. Benar. Sehingga dia harus dibunuh. Betul. Saat itu juga. Tapi keburu ketahuan ya Im sama gitu. Sebelum semuanya terlambat. Nah udah terlambat kayaknya nih ya. Atau dia akhirnya tahu sosok Im sama. Bisa jadi, benar. Akhirnya ketahuan, ya udah dimusnahkan. Iya kayak. Benar. Masuk akal tuh, benar. Langsung dimusnahin. Dia cuma tahu ada Gorosei. Ya. Tahu-tahu dia tahu ada Im sama nih ternyata. Ya, benar. Iya, Itu benar-benar tabu yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ternyata di tahta kosong ada raja. Ada raja, Nerona. Wah, bener itu kayaknya. Kayaknya dia mengetahui sosok Im sama, betul. Berarti Shanks belum tahu sebenarnya. Ya. Nah, berarti kayaknya kelompok Roger dulu belum ada yang tahu Im sama siapa. Belum, sepertinya belum ada yang tahu ya. Kayaknya ya. Karena lagi-lagi ya nakama ini tuh sosok Im sama itu lo serahasia itu. Benar. Yang tahu hanya pembaca. Iya, lu tahu, lu mati gitu aja. Kayaknya itu dah. Di dunia One Piece kayaknya belum ada yang tahu deh, benar. Pada hari itu terjadi sebuah insiden pembantaian dalam kastil yang Nah, ini hakinya juga gede banget ya. Ini hakinya gede banget. Kayak nih, lu lihat ya nakama ya. Ini tuh hakinya sama kayak hakinya Im sama. Yang mengakibatkan tewasnya Harald sang pemimpin. Berarti kayaknya udah mirip versi ya? Iya, kayaknya yang sama deh. Sekaligus raja yang paling dicintai oleh rakyatnya sepanjang sejarah Elbaf. Apa itu? Wah, dibantai, tolong. Nah, tiba-tiba kekunci ruangan itu gitu. Gila ya. Nah, ini siapa yang nusuk si ini juga? Itu siapa ya? Saling ini juga. Mana? Lu nanya yang mana? Ini yang tolong. Yang tolong ini prajurit juga. Oh. Makanya tadi dia sebenarnya jadi iblis juga, tapi tiba-tiba mungkin perasaannya nongol lagi, dia mau dibunuh, ketakutan juga kali. Sebenarnya udah iblis. Ini kan yang bunuh Loki kan? Pasti yang lagi dia tolong tuh karena Loki ngamuk kan? Enggak? Iya, bisa jadi karena Loki ngamuk atau teman-temannya dia juga saling membunuh kan. Pokoknya yang intinya yang ada misi di dalam situ mati semua deh pokoknya gitu kan. Jarul ditusuk pakai pedang. Iya. Nah, ini siapa? Nah, itu juga masih misterius nih. Iya. Apakah ada si Im samanya? Iya. Terus ini siapa yang ngelihat Boy Iblis itu tuh? Ini kah Boy Iblis terlarang? Nggak tahu. Yang diwariskan secara turun-menurun di Elbaf. Kemarin Cancil di beberapa episode lalu bilang apakah Pertiata Karun? Ya. Gue bilang udah dimakan Harald ya. Tapi ternyata memang masih dalam peti. Tapi kita nggak tahu apa petinya masih ada atau kosong. Nggak tahu, kita nggak tahu. Dan ini orangnya siapa kita nggak tahu. Iya. Buah iblisnya apapun kita nggak tahu. Iya. Karena ini tuh. Tapi benar, Loki harus sudah punya buah iblis karena dia diikat dengan Kairoseki, ya. Sama ini, kalau Loki harusnya tahu nggak sih? Kenapa dia bilang, jadi inikah buah iblis terlarang? Dia kayak data info ini. Bukan berarti ya? Bukan. Gua rasa untuk seorang pangeran yang tinggal di kastil tersebut juga, dia bilang, ini kan rumah gue juga tadi bilangnya. Nggak mungkin deh, nggak tahu. Ini kayaknya adalah sosok pengkhianat itu nih. Si orang yang berkhianat nih. Benar, si berkhianat itu ya. Si Angnya nih. Iya. dia. Tapi dia terlalu kuat gak kalau dari tiba-tiba ngumpet? Dia di awalnya ngumpet. Iya, karena dia cuma kayak guru doang gitu kan. Ini ngaco aja tadi gue. Iya. Namun apa sebenarnya yang membuat rakyat Elbaf begitu mengaku-akukan sosok Harald? Wah, ini flashback lagi. Kita langsung dapat flashback. Dari flashback Loki, waktu flashback muda. lagi ke King Harald waktu muda. Mari kita mundur lebih jauh lagi 109 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah zaman saat pertanyaan hal apakah yang paling ditakuti di lautan? Gitu. Jawabannya yaitu bajak laut, prajurit raksasa. Berarti 109 tahun yang lalu belum dimulai pertarungan Dory dan Brogy. Mereka masih Gue inget ini ketika di Little Garden. Ya. Yang ketemu anak cewek. Iya, flashback sedikit kalau memang bajak laut raksasa itu ditakuti. Betul. Dan dihargai 100 juta karena terlalu kejam saat itu kan. Red Ogre dan Blue Ogre ya. Dory dan Brogy. Pada masa tersebut sebuah kapal kerajaan yang datang dari negeri para raksasa membuat nama Elbaf semakin ditakuti. Iya. Alasan dibalik hal tersebut adalah, ini ada yang ngomong kan, kayaknya ada cewek cantik, wah gila nih kejam nih. Iya. Ini kayaknya kayak yang minta tolong ya, mirip ya? Mirip. Pas kakiku terpleset, anjir ini kayak Loki pas lagi nginjek ya, nginjek. Sama. Sama. Like father like son.
Yang mulia raja tolong hentikan. Wah gila nih. Berarti 109 tahun yang lalu King Harald masih punya tanduk ya? Iya. Raja kerajaan Warland di Pulau Elbaf, Harald. Karena Harald yang diangkat sebagai Raja Elbaf saat usianya baru 45 tahun, setara dengan 15 tahun di usia manusia. Ya. Gila, masih kecil ya Masih sebenarnya. kecil. Nah kayak tadi tuh Colin itu umurnya 6 tahun, tapi kalau di dalam 20 dunia manusia tahun. tuh 3 tahun. Setengahnya, jadi kan ini kayak setengahnya gitu. Tapi Colin bukannya 20 tahun ya? Sekarang 20 ya? Iya, umurnya 20. Berarti tadi kan 14 tahun yang lalu. Ya benar 6 tahun. Kalau di dunia manusia 3 Oh enggak, tahun. maksud gue sekarang masih 3 tahun. 3 tahun disetengahin. Maksud gue ini setengahnya berarti ya? Iya, setengahnya. Kan setengahnya enggak? 30 ya harusnya ya? Enggak dong. Setengahnya adalah 45. 12 setengah. 22 setengah. 22 setengah. Lebih dari setengah ini. Iya, benar-benar setengah. Lebih dari setengah. Raja kerajaan Warland di Pulau Elbaf, bagus banget ya. Desain karakternya kejam banget ya Kejam mukanya ya. Wah, coba. Wah ini raja siapa nih? Gue kayak pernah ngeliat raja ini dah. Ingat gak? Iya. Gue pernah ngeliat nih raja ini nih. Tapi gue lupa nakama. Mungkin kalau kalian ingat bisa tulis di Siapa ya namanya? komentar ya. Karena Harald yang diangkat, tapi ini udah 109 tahun yang lalu. Oh ini. Gue ingat. Ini rajanya ini. Siapa? Norland bukan sih? Oh iya benar-benar. Norland tuh berapa ratus tahun yang lalu? Ini juga pulau-pulaunya kayak pulau-pulau. Mirip ya? Bukan ya tapi ya? Mirip ya? Mirip ininya bentuk-bentuknya juga kayak Kastanya, gini. gitu-gitu ya? Benar-benar. Apa dia nama pulaunya? Aduh lupa gue nama pulaunya. Ya, ini raja yang mengirim si botanis Norland Iya. untuk ekspedisi kan? Dia yang ikut. Cool. Apa namanya? Cocok Akhirnya- nggak timelinenya? Coba. Kita cari ya nakamanya. Ya, Norland. Coba lo cari deh, gue sambil bahas ini. Karena Harald yang diangkat sebagai Raja Elbaf merupakan orang dengan sifat yang teramat sangat buruk. Gila, ini kayak Odin zaman dulu ya? Iya, betul. Gila, coba katakan siapa dewa kalian sekarang? Dan chapter ini selesai di sini. Livnil Kingdom. Bentar ya, Livnil Kingdom. Apa? Oh, ya Livnil. Livnil. Tunggu ya. Livnil Kingdom, kita lihat rajanya apakah sama? Oh, hampir mirip lah ya? Mirip. Namanya Arutayan. Aruyutayan. Mirip coy. Mirip. Coy, mirip. Nih, nih. Mirip. Nih, Hah, lihat gak cool? Kelihatan gak cool? mirip. Enggak ya, di sini ya? Kalian coba browsing aja Raja Livnil ya. Tuh, nakama. Ini agak mirip meskipun mahkotanya beda ya. Iya, mahkotanya beda. Ya, tapi punya kali mahkota beberapa ya kalau misalkan sama. Oh iya. Ini kita lihat. Oh, tapi 400 tahun yang lalu. Ini 100 benar. tahun nih ya. Keturunannya mungkin. Keturunannya mungkin. Karena ini mirip arsitekturnya juga mirip Livnil Kingdom Iya. sih ya. Gue pernah lihat begini-gini juga kayaknya. Iya benar. Livnil Kingdom deh. Ntar ya. Agak-agak cari. mirip. Iya. kan kayak yang di rumahnya Cricket kan. Iya, kayak gitu ininya. Tapi kita lihat saja nanti ya. Iya, keturunannya kali ya. Iya, mungkin ya. Bener, Ini ada cewek juga yang takutan segala macam, gila ya. Dihancurin semuanya. Terus raja ini prajuritnya juga pada kayak gini ya. Iya, Kita belum menemui ini sih potensi, tapi yang mendekati ya itu tadi. benar-benar. Livnil ya. Livnil. Gila. Itu dia. Nakama minggu depan tidak libur dan ternyata Harald sebelum jadi raja yang baik menurut Elbaf, diagung-agungkan, dia Iya. adalah raja yang busuk ya. Iya, tapi ada catatan editor nih. Sebuah kisah tentang sang pemimpin bijak yang belum pernah diceritakan. Oh. Wah, pemimpin bijak ya. Ini akan berubah nanti nih. Ini akan pasti. berubah. Lagi-lagi penguasa yang tirani seperti Kuma pada akhirnya diceritakan dalam flashback Iya, yang iya. dia tidak seperti itu. Benar, Gitu. Ini benar. penguasa yang bijak. Kalau ini kebalikannya. Balikannya. Terlihat baik, tapi ternyata busuk dulu. Kayak Odin persis. Benar. Odin tuh dulu kan jahat dulu kan. Kayak bukan jahat sih, kayak bengal. Iya. Ini lebih, karena ini masih muda. Ini masih 15 tahun. Momennya di mana ya? Dia tuh motong tanduknya di mana ya? Ketika dia merasa, gue udah gak mau bisa jahat lagi. Ketika dia Oke. pengen damai kayaknya. Pendamai ya. Dia pengen jadi sesuatu yang damai, udah dipotong tanduknya. Iya. Im sama tahu, udah. Dia jadi brand new person ya, jadi orang yang baru, dia benar-benar rebranding jadi baik. Makanya dia gak bisa marah sama Loki karena dia mengingatkan dia pas masih muda. Oh gue begini nih ternyata nih Iya. zaman dulu. Pedangnya kayak broadsword ya, gede ya dia. Pedang-pedang kerajaan. Ini kita akan melihat juga potensi siapa ibunya Loki, siapa ibunya Hajrudin, apakah Benar, ketemunya benar. di Onigashima, makanya pedangnya ada di situ. Ya Pedangnya. pokoknya itu nakama. Ini belum bisa banyak dibahas, tapi yang Tapi gua seru banget. untuk Harald gue akui Gila sih. desainnya bagus dan keren banget. Ini gue pikir tadinya Loki loh, ternyata Harald ya, gokil. Ya kan ayah dan anak tuh Mirip ya? ada lah genetik
untuk sifat ya kan. Ini Hajrudin juga Yang mirip sama. dia sih Hajrudin. Mirip juga sih benar. Anak pertama Hajrudin, anak kedua Iya. Loki. Ya kalau gitu nih sudah panjang sekali kita bahas. Tadi udah banyak bahas di Sengs sih ya, banyak di Sengs, tapi seru. Dan kalau nakama punya teori lain, kalian tulis di kolom komentar karena minggu depan pasti akan kita bacakan. Karena kalau ini udah kepanjangan, jadi Panjang banget. kita sudahi saja sampai sini nakama. Terima kasih sudah mengikuti podcast ini sampai akhir. Ya, Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, di follow juga podcast Anigo untuk info-info terbarunya. Dan nakama kalau gitu, gue Reno Frianus. gue Pandacil. Pamit dulu nakama, thank you semuanya, bye.